Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini tanpa pondasi, menciptakan langit yang menjulang tinggi tanpa tiang, menciptakan awan yang berjalan di langit tanpa kaki, dan menciptakan bintang-bintang yang bergelantungan di langit tanpa tali. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiyina wa Habibina. Beliau adalah putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, kekasih Allah, intan berlian kota Makkah. Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit berkisah tentang dua laki-laki kakak beradik. Ya, mungkin kisah ini sudah populer di kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi patut dijadikan pelajaran untuk kita semua. Alkisah dikisahkan bahwa dua orang laki-laki kakak beradik yang terkenal dengan kakaknya ahli ibadah, ahli mengaji, seluruh ibadah ia lakukan, tahajud tidak pernah ia tinggalkan, bahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW selalu ia lakukan dengan rutin setiap harinya. Berkebalikan dengan seorang adik, ia ahli maksiat, seluruhnya maksiat pernah ia lakukan tanpa terkecuali, bahkan minum minuman keras, berjudi, bermaksiat dengan lawan jenis, na'udzubillahi min dzalik. Pada suatu ketika di hari yang amat cerah, sang kakak terbesit di dalam pikirannya. Dia terbesit di pikirannya bahwa aku ini banyak beribadah. Kapan aku pengen bermaksiat? Sesungguhnya aku pengen bermaksiat. Aku bosan beribadah. Terbesit begitu di pikiran kakaknya. Berbeda lagi dengan pikiran adiknya. Dia memikirkan bahwa aku ini banyak maksiat. Kapan aku bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Adiknya berpikiran begitu, berkebalikan dengan kakaknya. Suatu ketika menjelang azan maghrib tiba, sang kakak mencari adiknya di tempat maksiat. Akan tetapi berkebalikan dengan sang adik mencari kakaknya di masjid. Ketika sang adik datang ke masjid, ditanyakan kepada orang-orang sekitarnya, "Di mana kakakku? Di mana kakakku berada?" Tidak ada yang tahu seorang pun. Dan kakak yang datang ke tempat maksiat tadi sama juga pertanyaannya. Dia mencari adiknya, "Di mana adikku ia berada?" Tidak ada yang tahu juga ia berada. Lalu pada saat itu sang adik menikmati ibadahnya, ia khusyuk di dalam masjid tersebut. Berbeda lagi dengan sang kakak. Ia malah bermaksiat, ia malah mohon maaf, ia berzina dengan lawan jenisnya, na'udzubillahi min dzalik. Pada ketika itu terguncanglah bumi ini dengan gempa. Tidak terasa di dalam bangunan itu ada gempa. Bahkan bangunan-bangunannya yang lain sudah roboh. Ditemukan bahwa mayat seorang adik, ia meninggal dalam keadaan memeluk Al-Quran. Berbeda lagi dengan kakaknya. Ia ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan memeluk seorang wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita tidak ada yang tahu, meskipun sealim apapun kita tidak ada yang tahu dalam keadaan apa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalipun terbesit ketika kita sudah alim, kita terbesit di pikiran kita bahwa kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada yang menentukan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa seorang yang alim akan diambil pada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alim juga. Tidak ada yang tahu. Semoga kita semua selalu
mendapat istiqomah, yang selalu mendapat istiqomah, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan hati kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para jamaah kaum muslimin dan muslimat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah saya mengajak diri saya sendiri dan Anda, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan di dalam hati kita. Kita tingkatkan amal-amal ibadah kita. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, meskipun kita sealim-alim ini, meskipun kita banyak mengaji, banyak tahajud, banyak sholat duha, kita tidak ada yang tahu kapan kita diwafatkan dan dalam keadaan apa kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten megah atur kawula wonten kaladu ing atur kula hanglenggono kirang ing sesrepan miwah kirang pono dhateng wewarah wangsanipun para winasis ing reh basa tuwin sastra. Kula inggih namung saged matur garpurine kajungkat apuranto sedaya lepat kawula ing wasana cekap. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.